Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, apa kabar semua? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Gita bisa menemani Bapak dan Ibu semua dalam kegiatan Komunitas Pembelajar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait pemandu wisata di Jakarta. Tapi sebelum kita ke materi tersebut, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini. Yang pertama yang kami hormati, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Bapak Andika Permata. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kedatangannya. Terima kasih. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Nur Basuki Esos MSI, Ibu Dr. Susi Susilawati Harahap Esos MSI, dan Ibu Faria Sulasiah MKM selaku perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para eselon 3 di lingkungan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua Himpunan Prawisata Indonesia HPI DPD DKI Jakarta, Pak Indra. Terima kasih Mbak Gita. Halo Pak Indra. Yang kami hormati seluruh eselon 4, Ketua Subkelompok Kepala Satuan Pelaksana, para pelaksana di lingkungan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati seluruh anggota Himpunan Prawisata Indonesia dimanapun Anda berada. Dan kami hormati seluruh audiens yang menyaksikan Jakdis TV pada hari ini. Sebelum kita ke sesi berikutnya, maka untuk memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita bersama menyimak sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Andika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menyapa kepada kolega saya, Kepala Dinas Pendidikan, dan juga Kepala BPSDM, dan juga segenap jajaran Dinas Parekraf yang hadir di sini, baik secara daring maupun secara luring, dan tentunya kolega Dinas Parekraf yaitu Mas Indra Adiwangkara. Beliau adalah Ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia DKI Jakarta, dan juga Ibu Rati. Dalam hal ini beliau adalah Kepala Pusat Pelatihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Teman-teman semua, para sahabat Parekraf, syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat hikmat ini untuk bisa saling mendapatkan pengalaman, pembelajaran, dan juga saling mendapatkan gagasan. Tema kita pada hari ini adalah terkait bagaimana rekan-rekan pembelajar yang berbahagia dalam hal ini sebagai upaya transformasi Jakarta sebagai kota global, pembangunan sektor pariwisata perlu didukung oleh sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya adalah pemandu wisata. Bapak, Ibu sekalian, pemandu wisata merupakan salah satu profesi yang memegang peranan penting sebagai garda terdepan kepariwisataan yang berinteraksi langsung dengan wisatawan, serta berkontribusi dalam membangun citra positif dan daya tarik pariwisata Jakarta di tingkat nasional maupun internasional. Pemandu wisata merupakan profesi strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Tentunya melalui penyampaian informasi yang akurat dan edukatif mengenai sejarah, budaya, serta berbagai daya tarik wisata yang ada di Jakarta, pemandu wisata atau tourist guide berkontribusi dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkesan bagi wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Ibu dan Bapak serta sahabat Parekraf yang berbahagia, peran tersebut sekaligus mendukung terbentuknya citra positif destinasi wisata di mata wisatawan. Oleh karena itu, pemandu wisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan destinasi wisata Jakarta, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara
maupun juga mancanegara, serta mendorong peningkatan lama tinggal atau length of stay wisatawan di Jakarta, di mana saat ini tidak hanya length of stay yang juga akan dituju oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga bagaimana para wisatawan mendapatkan pengalaman, mendapatkan sense of urban experience di Jakarta. Dan itu juga berkat kontribusi dari para pemandu wisata tersebut. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemandu wisata melalui penyelenggaraan program pelatihan yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemandu wisata di Jakarta siap menjawab kebutuhan industri pariwisata secara global. Selanjutnya, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan juga khususnya UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan yang telah memfasilitasi tempat, sarana, prasarana, serta jaringan penyiaran berkualitas sehingga kegiatan komunitas pembelajar ini dapat terselenggara dengan sangat baik. Dan juga tentunya penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih tak terkira khususnya kepada Bapak Nur Basuki dan juga Ibu Susi Susilawati dan juga Ibu Fariha Sulasiah selaku perwakilan dari BPSDM dan tentunya Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI DPD DKI Jakarta. Hadirin serta sahabat parekraf yang berbahagia, kami berharap kegiatan komunitas pembelajar ini tidak hanya menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga menjadi wadah pengembangan profesionalisme pemandu wisata. Dengan demikian, maka semakin banyak generasi muda yang melihat profesi pemandu wisata sebagai profesi yang membanggakan, memiliki nilai strategis, dan juga berkontribusi terhadap kemajuan sektor pariwisata dan juga bagaimana meningkatkan perekonomian Jakarta. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan komunitas pembelajar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta saya nyatakan dibuka. Dan sebelumnya izinkan saya membaca pantun dan saya mohon cakep dan cantiknya karena di sebelah kiri kanan saya adalah ibu-ibu yang cantik. Beli batik motif kembang kelapa. Cakep. Sebagai souvenir turis mancanegara. Artinya. SDM Pariwisata Unggulan Kota Jakarta bersama tingkatkan kompetensi pemandu wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Moderator dilanjutkan. Terima kasih untuk Pandika untuk sambutannya. Nah, sebelum kita ke sesi berikutnya, marilah bersama-sama kita menyimak keindahan pariwisata Jakarta melalui cuplikan video berikut. Selamat menikmati Bapak dan Ibu. Silakan. The streets hum loud, the lights don't sleep. Skies painted gold, dreams running deep. The rivers twist like stories told. A city alive, both young and old. Every corner's a new parade. Every heartbeat a serenade. Jakarta, oh Jakarta, more than bricks, more than clay. Jakarta, oh Jakarta, it's the night.
won't sleep. Skies painted gold, dreams running deep. The rivers twist like stories told. A city alive, both young and old. Every corner's a new parade. Every heartbeat. Mau ikut pelatihan gratis di P4 Aircraft? Yuk daftar akun dulu. Kunjungi disparekraf.jakarta.go.id/puslotparekraf atau klik link di bio kami. 1. Buka website kami. 2. Klik ikon garis 3 di pojok kanan atas. 3. Pilih tombol masuk. Belum punya akun? Tenang, klik daftar sekarang untuk mulai buat profilmu. Isi data diri dengan teliti. Masukkan nik kamu sesuai KTP. Ingat ya, satu nik hanya berlaku untuk satu akun. Siapkan foto KTP dan pas foto rapi, maksimal 500 KB. Checklist syarat dan ketentuan, lalu klik daftar akun. Kamu akan diarahkan kembali ke halaman masuk. Masukkan email dan password yang sudah kamu buat tadi. Tada, akunmu sudah aktif. Kamu udah siap daftar pelatihan buat upgrade kompetensi kamu. Pastikan ya, setelah mendaftar akun, kamu juga mendaftar pelatihan yang kamu inginkan. Ingat, jangan hanya daftar akun saja. Kembali lagi ke acara Komunitas Pembelajar, dan kali ini kita memasuki agenda inti, yaitu terkait paparan mengenai pemandu wisata. Telah hadir di samping saya yaitu Ibu Endrati Faryani. Selamat datang. Makasih, Mbak Selamat Gita. datang Bu Rati selaku Kepala Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Baik Ibu, silahkan dimulai untuk paparannya. Baik, makasih Mbak Gita. Nah, Bapak Ibu, peserta didik DKI Jakarta, hari ini kita bersama-sama berbagi pengetahuan tentang pemandu wisata. Mungkin adik-adik yang di SMK Pariwisata juga sudah belajar tentang pemandu wisata, tapi yang saat ini kita bahas ini berbeda. Berbedanya adalah, kita buka slide berikutnya, next. Ya mungkin bisa Ibu lanjut. Ya, jadi dulu. pengertian pemandu wisata yang dimaksud pada bahasan ini adalah seseorang yang berkompeten dalam memandu wisatawan. Kemudian dia juga menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh para wisatawan. Jadi pemandu wisatawan ini memberikan bimbingan, menjelaskan, dan memberikan petunjuk tentang objek destinasi yang dituju. Nah, selain itu pemandu wisata juga melayani para wisatawan apa yang mereka perlukan. Nah, sebenarnya pemandu wisata ini merupakan suatu profesi yang menyenangkan. Mengapa? Kita di dalamnya ada rekreasi, kita bersenang-senang, jalan-jalan. Namun kita juga mengandung di dalamnya, bekerja itu mengandung unsur petualangan. Nah, kita bertemu dengan banyak orang, dari yang tidak kenal menjadi kenal, bahkan dari negara lain. Nah, kita ngobrol bersama berhari-hari selama dalam perjalanan wisatawan. Nah, itu sesuatu petualangan yang mengasihkan. Nah, untuk mendapatkan pengalaman yang mengasihkan, seorang pemandu wisata itu harus berperan maksimal. Perannya apa saja? Nah, perannya itu adalah sebagai narator atau informan. Nah, apa saja yang dia sampaikan? Jadi yang dia sampaikan tentang objek wisata itu kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang diberikan informasinya itu. Kemudian akurat, valid, dan yang penting informasinya itu menarik sehingga wisatawan tidak bosan, terus terpacu pada pengetahuannya pada objek wisata itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai penghubung budaya.
Nah, di sini pemandu wisata itu menjelaskan tentang kebudayaan dari suatu objek destinasi yang dituju. Dan pemandu wisatawan juga memberikan pengertian kepada wisatawan agar mereka sesuai dengan masyarakat yang dia tuju itu. Dan sebenarnya itu merupakan suatu proses pelestarian budaya karena masyarakat setempat merasa budayanya merasa dihargai oleh wisatawan dan mereka akan cenderung melestarikan kebudayaannya itu. Dan satu lagi, the problem solver, artinya pemandu wisata itu dapat menangani masalah-masalah yang timbul di lapangan. Jadi penanganannya itu cepat, tepat, dan sehingga tidak ada konflik, perjalanan wisatanya berjalan lancar. Nah, semua yang dari peran pemandu wisata itu dan yang terpenting itu adalah storytelling. Nah, storytelling ini next di berikutnya slide. Storytelling ini adalah bagaimana membungkus suatu cerita destinasi. Kemudian bagaimana yang nilai objek wisatanya itu biasa-biasa saja menjadi menarik. Kemudian masyarakat menjadi mempunyai ikatan emosional dengan objek wisata itu, kemudian ikatan emosional di antara pemandu, ikatan emosional di antara wisatawan itu sendiri. Nah, sehingga mempunyai pengalaman yang menarik, sehingga mendorong wisatawan untuk berkunjung kembali. Nah, berikutnya. Nah, selain menjalankan peran itu, ada kode etik yang harus dipatuhi oleh pemandu wisatawan. Yang pertama adalah respect culture, yaitu menghormati budaya dari masyarakat setempat. Kemudian dia juga harus memberikan informasi yang benar, akurat, sehingga tidak ditambah-tambah. Karena kenapa? Takutnya informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kenyataan dari objek destinasi itu. Kemudian memberikan pelayanan yang equal, adil kepada seluruh wisatawan. Nah, untuk mendapatkan pemandu wisata yang kompeten, menjalankan perannya, menjalankan kode etiknya, itu ada standarnya. Standarnya itu ada 2, yaitu SKKNI dan KKNI. Nah, SKKNI itu adalah ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Artinya, dia unit kompetensi yang harus bisa dilakukan oleh pramuwisata. Jadi, si pramuwisata harus bisa A, harus bisa B, harus bisa C, harus bisa D. Nah, tapi pada umumnya ada 3 yang harus dikuasai oleh pramuwisata. Yang pertama adalah pengetahuan tentang objek wisatanya, kemudian tentang sejarahnya, tentang geografinya. Kemudian yang kedua adalah skill, kemampuan teknis memandu para wisatawan. Kemudian dia juga harus bisa menggunakan gadget, menggunakan teknologi untuk memandu para wisatawan, dan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh wisatawan. Jadi komunikasinya terjalin dengan baik. Kemudian yang harus dimiliki oleh pramuwisata yang kompeten adalah sikap kerja atau attitude. Itu adalah disiplin, misalnya ketepatan waktu, yaitu kemudian juga toleransi, kemudian kestabilan emosi saat pramuwisata berhadapan dengan wisatawan. Nah, ini SKKNI ini baru 2024. Apa yang baru di dalamnya adalah teknologi. Jadi setiap pramuwisata itu tidak boleh gaptek. Dia harus ramah terhadap teknologi, mengikuti perkembangan. Yang kedua adalah bahwa pemandu wisata dalam membuat cerita, storytelling itu harus berbasis riset.
Kemudian yang ketiga adalah pemandu wisata harus mengutamakan keselamatan dari para wisatawan. Nah, itu yang ditetapkan di Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2024. Nah, kemudian pemandu wisata yang kompeten itu ada jenjangnya. Dan jenjangnya itu ditentukan oleh KKNI yang ditentukan oleh Kementerian Parekraf tahun 2024 juga. Next, berikutnya ada satu unit kompetensi yang harus dimiliki oleh pemandu wisatawan. Nah, ini dijalankan oleh P4 Ekraf DKI Jakarta, yaitu judulnya Menuju Jakarta Kota Inklusif. Artinya ini mata apa ya, kalau di kami mata pelatihan yang baru agar pemandu wisatawan dapat melayani seluruh wisatawan secara adil, secara merata, setara. Kemudian termasuk para wisatawan yang mempunyai hambatan, yaitu kaum disabilitas dan lansia. Di sini pemandu wisata kita ajarkan dasar bahasa isyarat. Biasanya kita sebutnya dengan bisindo. Nah, ini untuk yang kendala pendengaran. Bagaimana kita menyapa mereka, seperti itu contohnya. Kemudian pemahaman fasilitas aksesibel. Jadi sebelum berangkat memandu, pemandu wisata itu harus punya titik-titik di mana ada hambatan bagi penyandang, bagi disabilitas, bagi manula. Kemudian apa saja yang harus mereka bawa, mereka lengkapi. Kemudian juga ada etika. Nah, etika ini berhadapan dengan mereka disabilitas ini harus ada kekhususan. Misalnya tanya dulu baru kita bantu. Kemudian dalam berbicara misalnya dengan yang berkursi roda, bahwa tatapan matanya itu harus setara. Kemudian misalnya berhadapan dengan kaum tunanetra. Nah, itu kita memberikan arah jalan misalnya sesuai, yaitu di arah 12 ada tangga turun, arah jam 3 ada kursi. Nah, jadi itu yang kita berikan kepada pemandu wisata agar Jakarta menjadi kota inklusif. Kemudian next selanjutnya, adik-adik di sini di SMK itu ada jenjang-jenjangnya. Mungkin kalau di SMK itu pada jenjang pelajar SMK. Namun kalau kami lebih setelah lulus mau jadi pemandu wisata pada tingkat apa. Nah, ada beberapa level. Nah, yang level 3 itu adalah guide lokal. Dia pemandu wisata yang bekerja pada satu area tertentu. Misalnya pemandu wisata Monas, pemandu wisata Kota Tua. Kemudian level berikutnya, level 4 adalah pramu wisata muda. Nah, ini pemandu wisata yang berkeliling dalam satu kota. Nah, di sini pemandu wisata harus bisa mengetahui beberapa titik destinasi, harus bisa menjelaskan beberapa titik destinasi di dalam suatu kota. Nah, kemudian selanjutnya adalah level 5, yaitu pramu wisata madya. Nah, di sini sudah overland, artinya antar provinsi. Di sini pramu wisata sudah harus melakukan perjalanan beberapa hari. Nah, bagaimana mengelola konflik, bagaimana jika ada hambatan transportasi di lapangan. Nah, ini harus sudah bisa mengatasinya dengan cepat. Nah, kemudian level 6, pemandu wisata inbound trip leader, artinya dia sudah berhadapan dengan wisatawan dari luar negeri atau pemandu wisata membawa rombongan ke luar negeri. Nah, di sini biasanya pemandu wisata harus mampu untuk merancang suatu perjalanan, kemudian membuat keputusan taktis dalam menghadapi resiko yang lebih tinggi. Dan level yang terakhir adalah
Guide Service Manager atau pramuwisata ahli. Nah, di sini biasanya mereka sudah bisa berkompeten membuat perancangan strategis, membaca pasar dari perjalanan wisata, kemudian membuat kurikulum bagaimana mempelajari destinasi, kemudian membuat SOP. Nah, itu nanti kalau lulus SMK, ini jenjang-jenjang yang bisa ditempuh oleh pemandu wisata. Next. Nah, ada perbedaan pendidikan dan pelatihan profesi. Nah, kalau di SMK ini kita belajarnya tentang teori. Yang mengajar adalah guru. Tapi kalau sudah di pusat pelatihan P4 Ekraf, itu yang mengajar adalah praktisi. Kemudian metodologinya adalah praktek, problem solving. Standar sertifikasinya yang SMK itu adalah pendamping dari ijazah SMK. Sedangkan kalau dari kami sertifikat yang keluar adalah bersifat umum, biasanya berlaku 3 tahun dan diakui secara nasional. Fokus dari para SMK ini adalah pengetahuan umum, sedangkan kalau kami kepada praktek lapangan. Nah, kami merekomendasikan para lulusan SMK pariwisata untuk dapat yang bekerja sebagai pemandu wisata untuk ikut pelatihan dan mendapatkan sertifikasi, karena itu adalah modal bagi bekerja sebagai pemandu wisata. Nah, kemudian untuk mendaftar ikut pelatihan pada pemandu wisata itu ada beberapa langkah. Langkahnya adalah mendaftar pada registrasi online. Jadi kita punya IG di P4 Ekraf itu ada IG yang secara berkala kita memberikan informasi tentang pelatihan. Registrasinya secara online melalui link yang ditetapkan yang ada di flyer kita. Kemudian memilih skema mana pelatihan yang akan kita ambil. Kemudian menggugah syarat-syarat dari administrasi dan persyaratan pendukung KTP, surat rekomendasi dan portofolio. Nah, pada batas yang ditentukan itu nanti sudah terkumpul beberapa peserta pelatihan. Kemudian oleh instruktur, dalam hal ini praktisi, itu dilakukan seleksi mana saja yang sesuai persyaratannya. Itu kita lakukan pretest untuk mencapai jumlah kuota yang dapat kita berikan pelatihan. Nah, pada pelatihan itu biasanya selama-lamanya itu 2-3 hari dilatih oleh instruktur. Kemudian ada ujian prakteknya, ada ujian teorinya. Nilai dari ujian praktek dan ujian teori itu menjadi dasar dari instruktur untuk menentukan apakah peserta pelatihan berkompeten untuk mendapatkan sertifikat BNSP, dipercaya kompeten oleh negara. Nah, itu nanti ditentukan oleh instruktur. Jika ternyata peserta pelatihan itu kompeten, akan diteruskan prosesnya kepada sertifikasi BNSP. Begitu selesai peserta pelatihan, kemudian mengikuti sertifikasi, dia berganti statusnya bukan peserta tapi asesi. Di dalam proses sertifikasi, asesi akan berhadapan dengan asesor. Biasanya satu orang asesi berhadapan dengan satu asesor. Di dalamnya ada ujian tertulis, ujian wawancara. Nah, dari hasil itu asesor merekomendasikan apakah asesi ini berkompeten
mampu dan pantas untuk mendapatkan sertifikat BNSP yang diakui oleh negara. Nah, dari situ setelah diakui, kemudian rekomendasinya diberikan kepada BNSP, kemudian selama 2 bulan biasanya keluarlah itu sertifikat dari BNSP bahwa peserta pelatihan ini kompeten. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Rati, paparan yang sangat menarik dari Pusat Pelatihan Profesi Pesertaan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Nah, sejalan dengan paparan tadi, marilah sama-sama kita menyaksikan video testimoni dari para peserta pelatihan pemandu wisata yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi pada tahun ini. Silahkan mengikuti Bapak dan Ibu semua. Mumtaz Mia Mia. Sangat bombastis. Nikmat. Mantap. Keren. Pengalaman. Kece. Seru. Inspiratif. Mantap. Gokil. Meroket. Magnifique. Satu kata untuk pelatihan ini, seru banget. Beberapa hal yang berkaitan dengan profesi pramuwisata di Jakarta. Jadi tahun ini kami punya tema khusus untuk pramuwisata di Jakarta, adalah pramuwisata Jakarta inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan ya. Jadi ini untuk membangun pengalaman wisata perkotaan kelas dunia. Wow. Sebagaimana Asik. kita tahu bahwa di Jakarta ini kita ingin menuju indeks kota global yang semakin meningkat, semakin baik. Tentunya juga pelayanan pramuwisata juga harus semakin meningkat gitu ya. Nah, ini pesan-pesan yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman pramuwisata yang ada di Jakarta. Ya, next. Jadi latar belakangnya adalah Ada Bu Menteri. Jadi latar belakangnya adalah bahwa kita tahu Jakarta ini adalah kota metropolitan, juga pusat budaya, pusat banyak hal di Jakarta. Ini yang melatar belakangi kita bahwa pramuwisata itu mesti punya cukup modal yang banyak gitu ya. Kita juga punya peran sebagai duta budaya, memandu pengalaman berwisata, serta menjadi penghubung antara wisatawan dan masyarakat lokal. Nah, tantangannya tentu ada. Di 2026 kita tahu dinamika dunia ini luar biasa dinamis, tren wisata berubah, banyak digitalisasi, dan juga isu-isu keberlanjutan lingkungan serta sosial. Next. Nah, daripada itu, maka peran strategis pramuwisata di Jakarta ini menjadi sangat penting karena tugas utama kita adalah memberikan informasi yang akurat, tepat, valid gitu ya, dan juga tentunya harus menarik. Kalau hanya valid, tepat saja, mungkin baca buku bisa gitu ya, template nanti gitu ya. Tapi peran pramuwisata ini yang kemudian menjadikan wisata ini menarik, karena saya percaya setiap pramuwisata ini sebetulnya adalah entertainer. Jadi mereka itu menghibur siapapun orang yang berwisata. Semua datang dengan hati yang senang, pulang juga dengan hati yang senang, tidak ingin bersedih hati. Jadi kita harus menyampaikan pesan-pesan itu dengan menarik.
Poin yang kedua, sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, adalah peran pramu wisata untuk menjaga citra positif kota Jakarta. Jakarta dengan segala dinamika yang ada di dalamnya tentunya banyak nilai-nilai positif. Nah, itulah yang ingin dan harus disampaikan oleh para pramu wisata agar siapapun yang datang ke Jakarta pulang itu membawa banyak kenangan positif yang bisa diceritakan kepada seluruh kenalan, saudara gitu ya yang ada dalam hidupnya. Nah, selain itu kita juga mengedukasi wisatawan tentang budaya Betawi, tentang sejarah kota, tentang etika berwisata. Dan yang tidak kalah penting adalah mendukung kegiatan ekonomi kreatif lokal. Jadi kami tentunya pasti akan selalu bersentuhan dengan pelaku aircraft, souvenir, apalagi 3 yang utama ya aircraft ya. Biasanya fashion, kuliner, kria. Itu pasti akan selalu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di wisata di Jakarta. Next. Nah, menjadi pramu wisata yang inovatif, itu apa saja sih yang harus kita miliki gitu ya, inovasi. Mbak Gita, Bu Rati, saya punya anggota di Jakarta dengan beragam background generasi ya. Generasi yang paling muda, memang kan minimal kalau ikut pelatihan tuh 18 tahun ya. Saya punya anggota yang usianya 19 tahun. Baru lulus SMA, sedang kuliah, ikut pelatihan, masuk HPI. 19 tahun. Tapi kami juga punya anggota yang usianya 75 tahun dan masih sehat, alhamdulillah, masih aktif, masih guiding overland keliling Indonesia. Bahasanya? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Jadi saya kemarin bertemu Om Frankie, beliau bilang dari 29 Juni sampai November saya penuh. Jadi banyak berarti wisatawan banyak Belanda. Sekali, banyak Belanda tuh banyak, tapi memang kebutuhannya sedikit sekali. Bahasa Belanda nih kita cuman punya sedikit di Jakarta yang HPI. Nah, sehingga pemanfaatan teknologi digital ini harus bisa dikuasai. Mungkin untuk generasi Gen Z mudah, milenial sedikit bisa karena kami mengalami itu. Tapi generasi di atas itu kan tantangan ya. Dulu mencari nomor telepon semua pakai Yellow Pages. Dulu mau cari peta pakai buku peta yang setebel itu. Berat sekali ya. Nah, zaman sudah berubah, berarti kita mesti cepat bisa baca Gmaps. Nah, tidak semua orang bisa bawa. Saya juga tanya sama guide kita, ternyata tidak semua bisa baca Gmaps. Gitu. Kita yang merasa bisa kayak kok nggak bisa, tapi ada yang nggak bisa. Itu. Sekarang beli tiket Museum Nasional mau imersif harus online. Gitu ya. Ya harus beli di aplikasi gitu kan. Jadi kitanya juga mesti tanggap gitu. Kan kadang-kadang juga makan di restoran pun sekarang apa-apa QR. Baca aja QR. Saya punya tamu yang saya nggak mau, saya maunya bukunya. Saya lihat gitu kan ada orang lebih nyaman lihat baca buku ya. Sedangkan apa-apa sekarang QR gitu. Jadi kita mesti bisa mencari solusi untuk bagaimana bisa punya pengetahuan digitalisasi yang baik. Kemudian storytelling yang kreatif dan inovatif ya, interaktif sama peserta. Karena storytelling itu menjadi bagian yang penting. Guide itu dibayar karena dia bercerita. Kalau dia nggak cerita ya dia bukan guide gitu ya. Nah jadi storytelling ini kita bisa menyampaikan supaya bisa menjadi story selling tentang destinasi, tentang produk aircraft gitu ya, nilai jual yang baik. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan tour yang tematik. Nah, tour tematik ini menjadi penting karena saat ini setelah pandemi tour yang mass tourism zaman dulu tuh sudah jauh berkurang, terutama di Jakarta. Trennya bergeser ya? Trennya bergeser. Orang maunya tournya yang lebih tematik, lebih inklusif ya, lebih intim gitu. Customize. Jadi bagaimana kita menguasai seperti tour walking tour, seperti tour kuliner, tour belanja gitu ya, tour religi. Religi tuh lumayan banyak di Jakarta. Jadi
penguasaan-penguasaan itu menjadi sangat penting. Kalau kita tidak menguasai, ya pasti akan tergerus sama zaman gitu ya. Karena orang tuh pasti akan bergeser ke kesenangannya sekarang ya, pengalaman yang dia cari. Nah, bagaimana contoh-contoh inovasi nyata misalnya dalam hal yang kita lakukan? Pertama, dalam masa pandemi pada saat itu kita belajar tentang virtual tour. Virtual tour itu menjadi penting sekali karena berkaitan sama teknologi. Kemudian tadi juga disampaikan, kami terima kasih sama P4 Aircraft bahwa mulai beberapa tahun yang lalu kami diajari basic-basic dasar bahasa isyarat. Gitu ya, supaya menjadikan wisata ini semakin inklusif. Program pemerintah Pemprov ya. Jadi ada bahasa isyarat. Kami juga suka membawa teman-teman tunanetra, sehingga kemampuan interpretasi juga dituntut lebih tinggi, karena kita seperti baca buku. Kalau baca buku itu kan kita nggak lihat gambarnya, tapi kita membayangkan. Dia akan jelaskan detail gitu ya, tentang mungkin temboknya, mungkin tentang langitnya, tentang warna itu. Nah, selain itu juga teman-teman juga saya himbau untuk mulai bikin konten edukatif, punya sosmed. Guide itu zaman sekarang kalau nggak punya sosmed repot banget gitu ya. Itu etalase kita. Kalau dulu orang bikin CV, sekarang ya portofolionya di sosmed gitu ya. Personal branding ya. Iya, saya beberapa kali dapat tawaran job juga orang tuh DM Instagram saya gitu. Dan juga gamifikasi dalam tour. Jadi kita juga kadang-kadang tour 1-2 hari kalau cuma ngomong aja bosen. Mesti ada games, permainan gitu ya, memimpin dengan menyenangkan gitu ya. Nah, sementara apa pramuwisata yang kolaboratif? Kolaboratif tentunya berhubungan dengan banyak pihak. Pihak pertama yang utama dan paling penting menurut saya, satu adalah pemerintah daerah. Kami di HPI berterima kasih karena Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya P4 Aircraft, itu memberikan upgrading, upskilling kesempatan kami untuk semakin berkembang. Tahun ini saja ada pelatihan pemandu lokal, pramuwisata muda, dan madya yang mungkin di tempat lain sangat jarang kesempatan itu ya. Dan yang paling penting gratis ya Bu. Jadi semua yang dilakukan P4 EKF itu gratis. Karena saya tahu teman-teman di daerah itu juga berjuang untuk pelatihan itu. Kebanyakan akhirnya mesti bayar gitu ya. Range-nya antara 5 sampai 12 juta lah. Mahal juga ya. Gitu. Jadi kami luar biasa terima kasih kepada P4 Aircraft yang dikasih kesempatan pelatihan, karena saya ini alumni pelatihan. Ini adalah life changing moment untuk saya ketika saya menjadi guide, karena memang betul-betul profesi yang saya senangi gitu ya. Nah, kemudian komunitas lokal, pelaku UMKM dan juga industri pariwisata, stakeholder asosiasi, travel agent, restoran, hotel, itu adalah mitra-mitra kami dalam bekerja sebagai pramuwisata. Nah, untuk apa kita berkolaborasi? Tentunya untuk menghadirkan pengalaman wisata yang lebih otentik. Nah, juga untuk pemerataan manfaat ekonomi serta penguatan identitas lokal. Nah, selain itu juga dengan kolaborasi tentunya kita bisa meningkatkan kualitas layanan berwisata. Nah, selain inovatif, kolaboratif, nah ini juga isu yang saat ini mengemuka, yaitu berkelanjutan, sustainability gitu ya. Nah, sustainability itu berkaitan dengan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Bagaimana kita mensupport kelestarian lingkungan, melibatkan juga warga lokal, gitu ya. Kemudian bagaimana juga mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Peran pramuwisata dalam berkelanjutan tentunya akan membawa para
wisatawan itu punya tanggung jawab. Jangan pernah meninggalkan sesuatu di tempat wisata kecuali kenangan, gitu ya. Jadi jangan buang sampah, gitu ya. Tapi membawa kenangan. Nah, jadi menjadi teladan bagi perilaku berwisata dan juga mendorong pariwisata yang berkualitas, bukan hanya kuantitasnya yang banyak, gitu ya. Nah, tantangan dan peluang tentu akan selalu ada. Tantangan kita persaingan global, semua kota ingin maju, semua kota ingin hebat di wisatanya, perubahan perilaku wisatawan yang berubah, dan juga adaptasi teknologi. Ini akan selalu menjadi tantangan bagi kita semua. Tapi peluang besar di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung kegiatan urban tourism. Kami rasakan dari awal setelah pandemi kita mau bangkit, Jakarta sudah membranding kotanya sebagai urban tourism, dan juga dukungan-dukungan kebijakannya yang kami rasakan cukup baik, serta saat ini tren wisata yang berbasis pengalaman. Jadi melalui tour yang tematik itulah menjadi berbasis wisata. Nah, tentunya harapannya bagi kami sebagai pramu wisata untuk menjadi profesional dan berdaya saing global, serta adanya ekosistem pariwisata yang semakin inklusif. Jakarta juga sebagai destinasi wisata berkelanjutan, dan yang paling penting adalah pramu wisata sebagai agen perubahan. Nah, saya selalu pesan sama teman-teman bahwa pramu wisata Jakarta ini harus selalu inovatif dalam layanan, kemudian kolaboratif dalam kemitraan, dan juga berkelanjutan demi masa depan kelangsungan hidup pariwisata. Dan yang paling penting pesan saya adalah bagi teman-teman di luar sana, adik-adik yang memang berniat untuk menjadi guide, ayo ikut pelatihan di P4 Aircraft supaya kita semakin profesional, gitu ya. Dan juga bergabung di asosiasi, tentunya di Asosiasi Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Ini adalah rumah besar bagi pramu wisata di Indonesia. Jadi karena jadi guide itu bukan cuma cerita, bukan cuma dongeng, tapi ada etika, ada empati dan tanggung jawab. Etika kita dalam bercerita, tentunya dalam berbicara, empati terhadap tamu, ya, dan juga tanggung jawab kita pada peserta, pada destinasi, dan juga pada profesi. Luar biasa sekali quotes-nya dari Pak Indra. Itu ya. Terima kasih untuk Pak Indra. Makasih Mbak Gita, Bu Rati. Makasih Pak Saya Indra. izin untuk merangkum dua narasumber yang telah menarik ini, bahwa dengan Jakarta sebagai kota global, standarisasi pemandu wisata saat ini telah mengacu pada standar kompetensi SKKNI nomor 57 tahun 2024 dan KKNI tahun 2024. Disparekraf hadir menjadi pembeda karena selain mencetak pemandu wisata yang tidak hanya menguasai teori, tapi unggul dari segi keahlian lapangan, storytelling yang menyentuh emosional, hingga kesiapan hospitality untuk semua wisatawan. Karena berdasarkan info dari Pak Indra sendiri dan Bu Ratih, mungkin infrastruktur suatu kota bisa ditiru, landscape-nya bisa ditiru, tapi human experience dari seorang pemandu wisata yang kompeten adalah kunci utama pariwisata yang berkualitas. Oke Bapak dan Ibu, pasti sudah tidak sabar untuk ikut berdiskusi, testimoni, atau memberikan pertanyaan. Marilah saya membuka kolom komentar, atau melalui YouTube bisa di kolom chat. Bisa dibantu Bapak dan Ibu operator. Untuk kesempatan pertama saya akan membuka kepada 3 orang penanya atau penanggap. Kita bisa lihat di sini ada adik-adik dari SMK, perwakilan dari teman-teman ASN, dan dari asosiasi. Apakah ada yang mau tunjuk tangan dulu yang bertanya? Izin? Oke, baik Mbak, silahkan sebutkan asal instansinya ya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Regita dari Disparekraf. Saya sangat tertarik dengan materi tambahan dari teman-teman Pusat Pelatihan
profesi pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu hospitality inclusive. Yang saya ketahui, selama ini pemandu wisata atau tourist guide itu saat melakukan tugas itu berfokus pada cerita, budaya, atau sejarah objek wisata tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh kurikulum tambahan ini membekali pemandu wisata kita dengan kemampuan teknis seperti bahasa isyarat atau penanganan wisatawan berkebutuhan khusus lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Gita. Mungkin bisa langsung dijawab dengan Bu Rati. Baik, kita jawab berdua ya, Pak Indra. Gini, kalau dari kami, mengapa memasukkan kurikulum hospitality inklusif itu adalah mengacu pada Universal Design and Accessibility Tourism. Jadi ini pariwisata global, bahwa pariwisata global harus memasukkan ramah terhadap disabilitas dan lansia. Nah, salah satu cara prakteknya, misalnya yang kita berikan dalam pelatihan adalah mengajarkan dasar-dasar dari Bisindo, mengucapkan salam kepada para yang mempunyai hambatan pendengaran, kemudian menanyakan apakah nyaman, karena ketika ada satu wisatawan yang gelisah harus segera kita layani, harus kita bantu. Bagaimana menanyakan apakah nyaman, apakah aman, apa yang perlu kami bantu. Nah, itu yang biasanya kita berikan kepada pemandu wisata. Kita berikan latihan gerakan tangan, gerakan bibir, ekspresi wajah. Nah, itu yang kita berikan. Kemudian kita juga mengajarkan pemetaan titik-titik krusial bagi si pemandu wisata. Bahwa di Monas itu misalnya ada bidang yang miring yang bisa digunakan untuk kursi roda berjalan. Kemudian ada tanda-tanda kuning yang bisa memandu para hambatan penglihatan untuk berjalan. Nah, itu kita menyampaikan kepada pemandu wisata itu. Nah, jadi kemudian juga misalnya menghadapi wisatawan, lebih baik kita tanya dulu, apakah perlu dibantu. Jadi jangan langsung kita ambil misalnya tongkatnya lalu langsung kita bantu. Jangan, tapi kita tanya dulu apakah mau dibantu. Kalau ia menyatakan iya, baru kita bantu pegang tangan dan tongkatnya. Kemudian dengan kursi roda, mereka yang berkursi roda, kita harus berjongkok. Kita harus berjongkok di samping atau di depan penyandang disabilitas itu. Kita tanyakan apa yang bisa kami bantu. Nah, seperti itu sih yang diajarkan. Kalau Pak Indra? Ada tanggapan tambahan dari Pak Indra? Iya. Jadi pemberian materi bahasa isyarat ini begitu penting karena sekarang banyak sekali teman-teman disabilitas yang juga ingin berwisata, gitu ya. Tempat-tempat juga kita juga tahu bahwa dulu kita nggak pernah mikir tuh tentang bagaimana jalan, ada trotoar yang pakai garis kuning, rem untuk kursi roda gitu ya. Tapi dengan adanya hal-hal itu, tentunya kami juga harus dibekali pengetahuan itu. Ada barangnya, tapi kalau kita nggak tahu juga kan gimana ya, gitu. Basic bahasa isyarat itu juga penting untuk perkenalan, untuk menanyakan. Makanya ada bahasa isyarat for tourism gitu kan. Jadi kita juga belajar tentang basic hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Pak Indra dan Bu Rati. Untuk pertanyaan atau testimoni yang kedua, apakah ada dari sisi penonton yang hadir secara langsung ataupun secara online melalui kolom chat? Kalau saya lihat sih di sini juga ada adik-adik dari SMK atau SMA ya. Apa ada yang ingin menanyakan? Baik, silahkan. Mohon disebutkan namanya ya dan dari sekolah mana. Perkenalkan, nama saya Safira Media Putri. Saya berasal dari SMK Negeri 73 Jakarta. Izin bertanya, menurut Pak Indra, apa sih hidden gem objek wisata di Jakarta yang narasi wisatanya orang-orang belum tahu? Terima kasih.
Tuh Mbak, hidden gem loh. Hidden gem ya. Nah. Berarti nggak ada yang tahu dong. Kalau udah ada yang tahu nggak hidden lagi. Jadi habis dikasih tahu langsung terpublish semuanya. Iya, langsung nggak hidden lagi ya gitu ya. Jadi tempat di Jakarta tuh begitu luas sekali ya. Dulu tidak populer misalnya kita datang ke gang, datang ke tempat yang belusukan gitu ya, karena nih ya. iya, jadi tempat itu tuh umum aja biasanya, tapi dengan adanya pandemi membuat kita saat itu nggak bisa kemana-mana, orang akhirnya explore kota Jakarta. Dulu sedikit yang pergi ke Glodok, sekarang kayaknya udah umum. Dulu Blok M sempat mati pada zaman mungkin 2000 awal, tapi sekarang orang mengeksplor, masuk ke banyak sudut kota. Ada kawasan misalnya di Cempaka Putih, ternyata satu kampung fokus pada pengelolaan sampah. Nah itu kan tematik ya, ada kampung namanya Samtama, sampah tanggung jawab bersama. Jadi kita masuk ke kawasan sana, belajar kawasan ini hijau sekali gitu ya. Kita masuk ke kawasan Jatinegara dengan beragam makanan kuliner yang legendaris. Gang Banten. Gang TAI Bu. Saya nggak sebutin ya namanya. Itu TAI, Ibu baca aja Ibu. Nah, itu isinya makanan enak semua gitu ya. Jadi ada combro, beli siomay, ada kue ini ya, roti toko legendaris yang dari tahun 60. Orang tuh seneng. Iya, suka ya Bu ya. Suka. Jadi orang tuh seneng banget kalau dengar kalimat tertua, pertama, terbesar. Itu tuh ya enak relatif ya Bu. Kalau saya taunya enak sama enak banget. Nah jadi tempat-tempat hidden gem itu adalah tempat-tempat yang memang kita telusuri, kemudian ya terekspos ya gitu. Makanya kalau saya bilang hidden gem itu sebenarnya nggak usah dikasih tahu supaya selalu hidden. Kalau banyak yang tahu udah nggak hidden lagi. Tapi favoritnya Pak Indra satu tempat yang hidden gem biar kita langsung datengin, biar gitu bukan ya? cuma dikip sama Pak Indra. Itu apa sih? Ya dulu misalnya orang, saya tuh karena suka makan ya, dulu biasanya saya ke Glodok, sama ke di Glodok itu ada satu restoran. Kalau ini kayaknya nggak pernah ada di mana-mana. Nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya. Tempatnya ada di ASMK. Dia itu posisinya di gang. Jadi menuju kawasan perumahan. Jadi satu gang itu menuju ada rumah di pojoknya 3-4 rumah. Dan dia masaknya di gang itu. Jadi gang itu adalah dapurnya. Dapur terbuka. Gang itu adalah dapurnya. Kemudian tempat duduknya bangkunya cuma ada tiga meja. Bukan. Itu makanan Chinese food. Chinese food, dan itu buat saya murah banget karena rata-rata porsinya 30 ribuan satu ini. Murah, misalnya enak dan enak banget. Gitu-gitu ya, puyung hai atau misalnya ayam keluyuk gitu-gitu. Jadi itu 30 ribu. Kita makan waktu 8 menunya lumayan banyak ya, cuman habis 300 ribu. Menu kaki 5 harganya kaki 5 juga. Pokoknya menunya enak. Nah itu kan hidden gem ya. Nah cari deh sendiri dah. Oh jadi ini kuis. Ini kuis dari Pak Indra. Tahu kawasannya, nanti biar diliatin. Jadi nanti kita kesana yuk. Tinggal mention coba Instagramnya Pak Indra di Spinter atau Instagramnya HPI. Jadi siapa yang bisa menebak hidden gem dari Pak Indra, nama restonya, bisa ikut city tour gratis ya Pak Indra ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ingin menanyakan atau testimoni? Oke baik. Waduh, dedek-dedeknya semangat banget ya sekarang. Dari disebutkan nama dan sekolahnya ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Tasya Rahmadani dari SMK Negeri 73 Jakarta. Kami kan di sekolah diajarkan materi pemandu wisata. Nah, setelah kami lulus SMK, di level berapakah kami bisa memulai karir sebagai pemandu wisata yang resmi di Jakarta? Waduh, terima kasih. Semangat banget nih Mas buat jadi pemandu wisata. Saya yang jawab Bu. Langsung. Jadi ketika di sekolah itu kan ikut sertifikasi dari LSPP 1 ya. Jadi untuk di tingkat pendidikan. Nah, apakah bisa langsung guiding? Ya sebetulnya bisa saja. Tapi pada dasarnya posisi
P1 itu adalah untuk asistensi kan, untuk belajar ya. Ketika mau masuk ke dunia profesional, tentunya ikut pelatihan yang diadakan oleh pusat pelatihan seperti di Jakarta P4 Ekraf yang levelnya level 3 gitu ya. Nah, jadi mungkin adik-adik sekalian bisa mulai menjadi asisten. Ketika ada tour bisa jadi asisten guide, bisa jadi runner untuk belajar karena tentunya butuh banyak jam terbang gitu ya. Jadi guide itu bukan cuma soal cerita aja, tapi juga bagaimana bisa meramu banyak hal, bisa entertaining gitu ya, bisa multi-talenta. Saya mau ngomong multi-talenta gitu ya. Karena kita kan penghibur ya, jadi kalau kita cuma punya informasi saja tanpa punya kemampuan menghibur itu akan garing sekali. Gitu ya, akan garing sekali. Jadi adik-adik bisa memulai kalau memang mau berkarir di dunia pramuwisata, ikut kegiatan-kegiatan atau bisa tanya ke HPI juga sebetulnya. Mention Instagramnya boleh kan sih? Boleh dong, nanti boleh follow ya di DPD HPI Jakarta. Nah itu nanti bisa ditanyakan, belajar supaya bisa menjadi guide yang profesional. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Indra dan Bu Rati. Oke, kita sudah dari sesi tanya jawab. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan pengarahan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta kepada perwakilan dari Bapak Nur Basuki, Ibu Dr. Susilawati Harahap, dan Ibu Faria Sulasiah. Silahkan untuk memberikan tanggapan, komentar, atau masukannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bu Rati dari Dinas Parekraf dan Mas Indra dari HPI DKI Jakarta. Kami dari BPSDM Prevensi DKI Jakarta menyambut dengan baik acara Community of Practice ini dan berharap ini akan terus dikembangkan. Dan ini merupakan sebuah gambaran tentang bagaimana profesi pramuwisata itu sesuatu yang menjadi pilihan, utamanya buat adik-adik yang masih SMK ya. Dan bukan hanya pilihan tetapi juga menantang. Karena seperti disampaikan oleh Mas Indra tadi dan juga oleh Bu Rati, banyak hal yang dituntut dari seorang pramuwisata. Dari merencanakan sebuah perjalanan, mengorganisasi sebuah perjalanan, kemudian melaksanakan sebuah perjalanan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengevaluasi perjalanan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan itu semua pasti membutuhkan syarat. Tadi disampaikan oleh Bu Rati, kompetensi. Salah satunya kata Mas Indra, storytelling. Sebenarnya storytelling itu yang muncul di permukaan. Di belakangnya ada banyak hal. Tadi kalau kita mendengar penjelasan dari Mas Indra, banyak sekali yang disampaikan tentang kompetensi ini. Dan Community of Practice ini memberikan sebuah, katakan saja jalan pintas yang bersifat informal buat teman-teman para pramuwisata untuk mendapatkan sesuatu yang kalau diwakili dengan sebuah kata hidden, tapi bukan hidden gem, tapi hidden knowledge ya. Hidden skill, hidden attitude. Dan itu semua bisa menjadi wahana untuk meningkatkan kompetensi diri. Karena apa? Tadi disampaikan juga oleh Bu Rati bahwa ada 3 dimensi kalau kita bicara tentang kompetensi. Bukan hanya isi kepala, tetapi juga soal kemampuan motorik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah attitude. Sikap, disiplin. Makanya tadi disampaikan yang tertinggal dari sebuah tempat wisata bukan adalah kenangan, bukan sampah, bukan juga sebuah kerusakan. Dan COP ini bermanfaat baik buat individu maupun organisasi. Kalau kita bicara Jakarta sebagai kota global, maka COP ini dari sisi dunia wisata akan mendorong
Jakarta, kinerja Jakarta untuk bisa menghadirkan, menggenerate sebuah pendapatan lain selain dari pendapatan yang bersifat formal, pajak dan lain sebagainya. Tapi pendapatan dari dunia wisata itu juga menjadi sebuah alternatif yang tidak kalah besarnya. Dan tentu ini akan berdampak terhadap masyarakat Jakarta secara umum dan juga pembangunan di Jakarta secara khusus. Dan jawab ini juga bermanfaat misalnya suatu ketika Mas Indra resign atau teman-teman para praktisi wisata, pramuwisata resign. Ada yang hilang, yaitu pengalaman. Dan dengan JOP ini pengalaman-pengalaman yang tidak didapatkan dari dunia kelas itu akan tetap langgeng, tetap tinggal dan akan diteruskan, dikembangkan oleh teman-teman yang baru yang akan meneruskan dunia profesi ini. Sehingga para teman-teman yang baru, generasi-generasi yang baru di dunia pramuwisata itu terus berkembang dari tax skill, sekedar mengerjakan kanan, kiri, kemudian berkembang menjadi tax management skill, kemudian berkembang lagi menjadi contingency management skill, kemudian menjadi job role environment skill, dan akan lebih besar lagi menjadi transfer skill. Dan itu yang tadi ditanyakan oleh adik-adik dari SMK, bahwa saya sekarang posisinya di mana? Ya, kata Mas Indra, posisinya masih di starting point, masih di awal, berarti masih tax skill. Kalau Mas Indra tadi sudah transfer skill ya, bukan hanya sekedar tax management skill, tapi sudah transfer skill. Dan itu yang bisa di-generate oleh adik-adik atau siapapun yang akan meneruskan dunia pramuwisata ini. Baik, terakhir kami dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta berharap kegiatan ini diteruskan dan dikembangkan sehingga pengetahuan dan kekayaan intelektual yang tidak terlihat tacit knowledge itu tetap hidup. Kenapa? Karena masalah dinamika dunia wisata, tantangan-tantangan ke depannya terus berlanjut, terus berkembang. Dan yang tidak kalah pentingnya, para pramuwisata ini menjadi duta besar yang menggambarkan wajah Jakarta. Bukan hanya wajah Jakarta, juga wajah Indonesia. Terima kasih, selamat kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Basuki untuk arahannya. Insya Allah Pak, Disparekraf siap untuk mengembangkan kegiatan ini di masa yang akan datang. Setelah sesi pengarahan dan tanya jawab ini, sampailah kita ke penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber hebat yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, kepada Bapak Nur Basuki, Ibu Susi Susalawati Harahap, dan Ibu Farihah Sulasiah. Dan teruntuk kepada UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan Disdik Provinsi DKI Jakarta atas fasilitasi tempat dan sarana sehingga acara komunitas pembelajar ini dapat berjalan dengan baik. Saya Gita pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sebelum kita ke video penutup, izinkan saya untuk membacakan pantun. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Siap. Hari Selasa pergi ke pasar. Cakep. Membeli batik Betawi berwarna biru. Artinya. Selesai sudah acara komunitas pembelajar. Mari amalkan ilmu yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang itu dalam kota, luar kota itu namanya sebutannya lain, namanya Holland.
Jadi Pecinan Glodo, Kampung Arab, Kampung Bandan itu semuanya di luar Batavia. Dan Batavia ini kenapa kotanya bisa jadi seperti ini? Karena Belanda dulu pernah membangun tembok kota di sekitar kotanya. Perusahaan penting yang menyewa gedung ini namanya adalah Rotterdam Sloyd, yaitu perusahaan shipping, perusahaan pelayaran, terus kemudian pengiriman barang ya yang cukup besar di Belanda juga. Nama saya Gilang Ramadan, biasa dipanggil Gil. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga ahli pramuwisata di unit pengelola kawasan Kota Tua Jakarta. Nama saya Sania Yomil Rohmah, biasa dipanggil Sani. Saya pemandu wisata dari unit pengelola kawasan Kota Tua di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Tempat administrasi publik, kemudian juga ada kegiatan dewan kehakiman. Sana gelodok, karena gelodok itu sebenarnya suara dari pipanya teman-teman. Gerojok, gitu teman-teman. Nah, dalam pembangunannya MRT Jakarta itu ditemukan seperti ini teman-teman. Ini tuh pipa. Ini tuh pipa air yang digunakan di zaman dulu untuk memfilter air masuk ke dalam kota. Dan ini masih ditemukan untuk pembangunan jalur tram yang ada di bawah sana itu adalah jalur tram dengan tenaga listrik. Fotonya ada di mana, Kak? Nih, fotonya ada di sini. Ya, kalau rekan-rekan mau lihat arsip fotonya. Jadi tram tenaga listrik yang rekan-rekan lihat. Saya mengikuti pelatihan dan sertifikasi pramuwisata muda di P4 Ekraf pada tahun 2025. Saya mengikuti pelatihan dari P4 Ekraf di tahun 2024. Momen yang paling berkesan adalah banyak sekali pengalaman yang bisa kita temui dalam kegiatan berpemandu, yaitu dengan menemukan banyak sekali budaya, suku, kemudian juga dengan adanya informasi baru yang ditemukan selama kegiatan berpariwisata. Satu hal yang menurut saya sangat penting di dunia pramuwisata itu adalah tentang promosi dan juga potensi pariwisata, sejarah, dan budaya yang ada di satu kawasan. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya merasa para instruktur dan juga kesempatannya itu bisa sangat saya dapatkan dan bisa belajar lebih jauh lagi. Setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi dari P4 Ekraf di bidang pramuwisata muda, saya merasa jauh lebih percaya diri ketika mengikuti kegiatan pemanduan, ya, terutama sebagai seorang pramuwisata, di mana setiap hari saya selalu bertemu dengan orang yang berbeda. Mereka tertarik untuk belajar tentang pariwisata kawasan Kota Tua, dan dengan bekal pelatihan dan sertifikasi tersebut, saya menjadi lebih yakin dengan apa yang saya sampaikan dan jadi lebih percaya diri. Baik, jadi untuk bertemu dengan banyak orang, ditambah dengan berbagai macam rombongan ataupun tamu-tamu instansi maupun tamu-tamu sekolah, itu banyak sekali perubahan ya ketika saya mencoba memandu, bukan hanya sekedar memandu tapi juga dapat lebih baik dan teratur dan terorganisir dalam mengatur setiap gerakan dan area rute atau tour dalam perjalanan wisata. Sebelum mengikuti tour atau sebelum mengikuti pelatihan, saya merasa mungkin belum ada peningkatan, tapi setelah mengikuti pelatihan, satu kata dari saya adalah upgrade. Saya meningkatkan banyak informasi mengenai bagaimana cara memandu yang baik, kemudian juga ditambah dengan adanya pengalaman-pengalaman dari instruktur-instruktur yang sudah melewati banyak masa-masa pelatihan dan juga bagaimana cara mengatur dalam kegiatan kegiatan pemanduan wisata, itu banyak sekali yang bisa saya kembangkan.
Sebelum pelatihan, saya merasa saya adalah sosok yang pembelajar, bahkan mungkin cenderung masih memiliki pengetahuan yang minim tentang kawasan Kota Tua khususnya. Namun setelah saya mengikuti pelatihan dan sertifikasi tersebut, saya menjadi jauh lebih percaya diri dan lebih profesional. Ada banyak sekali ilmu dan juga tips yang disampaikan oleh para instruktur, seperti pelajaran mengenai bagaimana caranya pramuwisata itu harus memahami teknik dasar pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian juga pengenalan tentang wisata jalan kaki atau walking tour, lalu ada juga sesi belajar bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Yang paling berkesan bagi saya dan menurut saya sangat penting untuk dipahami adalah pengenalan mengenai dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang semua pramuwisata seharusnya bisa memahaminya. Ilmu yang saya pakai dari pelatihan kemarin adalah bagaimana caranya menangani peserta ataupun grup atau baik rombongan maupun individual dalam kegiatan perjalanan dari kepemanduan itu sendiri. Karena dalam kepemanduan kita bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi beserta bagaimana baik dari pemandu ataupun dari kelompok atau grup itu sendiri bisa sama-sama menikmati kegiatan dari pemanduan ataupun menikmati tempat wisata yang kita kunjungi. Materi yang menurut saya paling berkesan itu adalah materi dalam kegiatan persiapan dan juga pelaksanaan perencanaan tur. Karena pada dasarnya dalam kegiatan pelaksanaan tur ataupun pelaksanaan kepemanduan, semuanya harus teratur dengan persiapannya yang matang, kemudian juga bagaimana perencanaan serta titik persiapan pelaksanaan itu sendiri itu harus disiapkan dari awal dan juga untuk meminimalisir kendala dalam kegiatan pelaksanaan itu. Ada banyak materi yang menurut saya sangat berkesan, dan yang paling berkesan itu tentunya adalah tentang pelatihan tentang perencanaan terhadap P3K, karena kita harus mempersiapkan barang-barang untuk kepentingan P3K tersebut, dan itu sangat penting sekali untuk dipahami oleh para pramuwisata. Pengaruh dari pelatihan dan sertifikasi pramuwisata muda itu sangat penting bagi saya, karena sertifikasi menandakan bahwa saya sudah profesional di bidang pekerjaan saya, dan melalui pelatihan saya mendapatkan banyak sekali materi dan juga ilmu baru yang tentunya dapat saya kembangkan lagi agar pekerjaan saya dan apa yang saya lakukan itu bisa jauh lebih baik lagi. Menurut saya sangat cukup besar. Pertama, selain pelatihan ini membuat saya menambah ilmu dan juga memberikan wawasan terkait kepemanduan, saya juga semakin percaya diri ketika saya melakukan kepemanduan ini, tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tapi juga memberikan peserta ruang untuk juga saling berdiskusi, saling membagi cerita yang juga akan mendapatkan informasi yang bukan hanya dari pemandu, tapi juga bisa menikmati semuanya, bukan hanya dari pemandu saja. Dari pelatihan kemarin, saya paling kangen bersua dan juga kita saling bertukar pengalaman dengan peserta-peserta lainnya. Jadi kita nggak hanya belajar, tapi kita juga belajar dari instruktur, tapi kita juga belajar dari teman-teman pemandu lainnya, gitu ya, berbagi cerita, berbagai pengalaman bagaimana cara memandu, baik itu grup ataupun individu, kemudian juga bagaimana kita bisa menghandle, menangani situasi-situasi yang darurat. Saya kangen sekali untuk bertukar pikiran bersama para instruktur dan juga rekan-rekan seangkatan saya. Namun sekarang pun kami masih tetap bisa terkoneksi ya, karena kami memiliki grup WhatsApp, kami masih sering bertukar informasi, bertukar pikiran, bahkan juga kita bisa mendiskusikan mengenai suatu destinasi pariwisata dan kita bisa belajar bersama.
buat anak muda di luar sana yang punya pekerjaan di bidang pariwisata atau ekonomi kreatif, kalian wajib untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi dari P4 Ekraf karena satu, ya, kegiatan ini gratis, tidak dipungut biaya. Yang kedua, cara daftarnya mudah sekali. Cukup klik link di bio Instagram P4 Ekraf dan rekan-rekan semua nanti bisa mengakses informasi pelatihan yang tersedia. Menurut saya program ini juga bisa jadi titik atau batu loncatan buat teman-teman yang mau terjun ke dunia pariwisata karena materinya itu ibaratnya daging banget gitu. Materi yang banyak sekali yang bisa diambil dari instruktur dan pelatih-pelatih yang sudah profesional dan sebelum kita memulai dunia profesional kita juga harus bisa memulai dari pelatihan ini.